warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 6 dari kelas Indralaya yang terdiri dari saya sendiri, Purnia Dila. Kemudian ada Rizkyansah Amar Diovani, ada Rika Puspitasari, dan ada Wulandari. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami akan membahas mengenai ciri-ciri dan tugas perkembangan usia lanjut serta penyesuaian diri terhadap perubahan fisik pada usia lanjut. Selamat menyimak. Untuk materi pertama mengenai ciri-ciri usia lanjut yang merupakan periode kemunduran dan perbedaan individu pada efek menua. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu. Mengenai yang pertama, ciri-ciri usia lanjut menurut Harlock tahun 2006 mengenai periode kemunduran. Kemunduran pada usia lanjut sebagian datang dan faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus, tapi karena proses menua. Selain itu, kemunduran usia lanjut juga datang dari faktor psikologis, yaitu sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian yang kedua, perbedaan individu pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda pula, sosioekonomi, latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda. Perbedaan kelihatan di antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama dan semakin nyata bila pria dibandingkan dengan wanita karena menua terjadi dengan laju yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin. Materi selanjutnya adalah stereotip pada orang lanjut usia. Pendapat Kleis yang telah dikenal masyarakat tentang lanjut usia adalah pria dan wanita yang keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering pikun, jalannya membungkuk, dan sulit hidup bersama dengan siapapun. Karena hari-harinya yang penuh manfaat telah lewat, sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Sikap sosial terhadap lanjut usia. Pendapat Kleis tentang usia lanjut mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia lanjut maupun terhadap orang berusia lanjut, dan kebanyakan pendapat Kleis tersebut tidak menyenangkan. Maka sikap sosial tampaknya cenderung tidak menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan usia lanjut. Tugas perkembangan usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi daripada kehidupan orang lain. Adapun tugas perkembangan usia lanjut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memadai. Yang keenam, menyesuaikan dengan peran sosial secara luas. Selanjutnya, melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut. Salah satu tugas perkembangan usia lanjut adalah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan fisik atau dengan menurunnya kekuatan fisik. Sebagian perubahan fisik yang biasanya diasosiasikan dengan penuaan dapat dilihat jelas melalui pengamatan biasa. Kulit mereka yang sudah menua menjadi memucat dan kurang elastis, akhirnya mengerut. Perubahan fisik yang biasanya terjadi pada orang dengan usia lanjut yaitu seperti perubahan pada sistem kekebalan, di mana tubuh menjadi rentan terhadap penyakit dan alergi. Sistem saraf menurun yang menimbulkan rabun dekat, kepekaan bau dan rasa berkurang, kepekaan sentuhan berkurang, dan lain-lainnya. Dengan adanya perubahan fisik ini, orang dengan usia lanjut harus dapat melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Salah satunya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan fisik atau menurunnya kekuatan fisik yang terjadi pada orang dengan usia lanjut. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang terakhir, yaitu mengenai melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik bagi usia lanjut, perubahan penampilan, bagian tubuh, dan fungsi fisiologis, serta panca indera pada seks. Perubahan fisik, sebagian besar perubahan kondisi fisik pada usia lanjut terjadi ke arah yang memburuk, di mana proses dan kecepatannya sangat berbeda untuk masing-masing individu, meskipun usia individu tersebut terbilang sama. Kemudian berbagai perubahan terbesar yang terjadi pada masa lanjut usia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan penampilan, perubahan pada daerah kepala,
rambut yang mulai menipis, penglihatan yang mulai kabur, kulit berkerut, dan kering. Kemudian pada bagian bentuk mulut yaitu berubah akibat hilangnya gigi. Kemudian pada daerah tubuh yaitu bahu yang mulai membungkuk, perut yang membesar, pinggul tampak mengendor, garis pinggang melebar, serta pada bagian pesendian yaitu pangkal tangan menjadi kendur dan terasa berat, kaki menjadi kendur dan pembuluh darah balik menonjol, tangan menjadi kurus. Selanjutnya yaitu perubahan pada bagian dalam tubuh. Perubahan pada sistem syaraf, berat otak berkurang, bilik-bilik jantung melebar. Kemudian pada isi perut yaitu perubahan posisi jantung, perubahan elastisitas jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan pada fungsi fisiologis, di mana memburuknya pengaturan organ-organ, menurunnya fungsi pembuluh darah pada kulit, serta perubahan pada pencernaan, ketahanan, dan kemampuan bekerja menurun. Yang terakhir yaitu perubahan panca indera, di mana perubahan pada penglihatan, yaitu yang mengalami penurunan kemampuan mata untuk melihat, kemudian menurunnya sensitivitas terhadap warna, pendengaran, kehilangan kemampuan mendengar nada yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu pada bagian perasa, berhentinya bertumbuh syaraf perasa. Selanjutnya penciuman, daya penciuman kurang tajam. Dan ada juga perabaan, di mana indera perabaan di kulit semakin kurang peka dan menurunnya sensitivitas terhadap rasa sakit. Terakhir yaitu pada seks, hubungan seksual dengan kualitas yang baik justru membuat laki-laki atau wanita lanjut usia terhindar dari resiko penyakit jantung. Baik teman-teman, demikianlah materi pada video kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi dari kami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 6 Indralaya mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.